Ya, Sat. Siap. Fenomena berkelompok-kelompok dalam pengajian, Iya. yang satu menyalahkan yang lain dan satu lagi menyalahkan lainnya. Pertanyaan kemarin berlanjut. Oh, lanjut. Ya. Karena baru baca satu hadis, Sat, yang bilangnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Iya. Maknanya kan kalau benci berarti kan lawannya cinta. Iya. Satu kelompok membenci kelompok lain, padahal kelompok lainnya masih bersyahadat juga. Apakah syahadat orang ini bermasalah dengan demikian? Karena diawali dengan redaksi tidak beriman seseorang, la yu'minu ahadukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh segenap DKM Masjid Al-Insan, para jamaah semuanya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta banyak-banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba yang istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah selalu kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa untuk keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita tentang makna dan kandungan dua kalimat syahadat. Kita dituntut untuk memahami makna dan kandungan dua kalimat syahadat. Tujuannya untuk apa? Supaya ibadah kita semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga supaya apa? Supaya betul-betul kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meneladani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita sudah masuk di bab rukun syahadat, ya. Rukun, sesuatu yang harus ada ketika melakukan sesuatu. Ya. Kita sudah masuk di an-nafyu, ya, di peniadaan. Berikut setelah penjelasan tentang al-alihah, ya, yang merupakan poin pertama dari an-nafyu, dari peniadaan, ya, kalimat tauhid, dari kalimat syahadat itu, ya, dan juga al-arbab sudah kita bahas, ya, dua poin sudah kita bahas.
yang merupakan poin kedua dari rukun an-nafyu, ya, dalam kalimat syahadat. Maka selanjutnya pembahasan tentang poin yang ketiga dari rukun an-nafyu, ya, dari kalimat syahadat, yaitu al-andad. Nah, ini poin yang ketiga. Al-andad namanya. Jamak, ya, itu jamak al-andad itu. Ya, dari kata nidun, ya, dari kata nidun. Apa saja atau siapa saja yang dapat memalingkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja atau siapa saja yang bisa memalingkan kita, ya, dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu andad. Yang bisa memalingkan selain daripada Allah, ya. Yang harusnya kita cinta kepada Allah, terus ada yang memalingkan kecintaannya selain daripada Allah, itu namanya andad, ya. Jadi di dalam diri seseorang yang sudah bersyahadat itu, ya, tidak boleh ada lagi sesuatu yang dapat memalingkan kecintaannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa kecintaan terbesar manusia hanyalah kepada Allah. Nah, itu kecintaan terbesar, ya. Ketika dalam hidup seseorang yang telah bersyahadat, ya, masih ada yang lebih ia cintai, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga memalingkan kecintaannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan dapat merusak nilai syahadatnya, ya. Itu dapat merusak nilai syahadatnya. Nah, tetapi realitanya, ya, bahwa banyak orang yang telah bersyahadat ternyata di dalam kehidupannya mereka lebih mencintai yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini realitanya, ya. Ternyata banyak orang yang memalingkan kecintaannya, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini realita di masyarakat, ya. Maka kita diingatkan dengan mengkaji rukun an-nafyu ini, supaya apa? Supaya kecintaan kita itu tumbuh lagi. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tumbuh lagi. Dan semakin kuat, tentu yang kita harapkan adalah semakin kuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Buktinya adalah di mana manusia lebih mengutamakan atau lebih memprioritaskan yang lain selain perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal belum tentu yang kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa membalas cinta yang manusia berikan dengan baik. Nah, gitu, ya. Ketika kita mengharap kecintaan kepada manusia itu, belum tentu manusia itu akan membalas kecintaannya dengan yang lebih baik. Nah, gitu. Ya. Maka suatu ketika manusia pasti akan mengalami apa yang namanya kekecewaan itu, karena ada harapan, ya, karena ada harapan meminta kecintaan kepada selain Allah, ya, berharap kepada seseorang, gitu kan. Nah, kemudian orang itu tidak memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Nah, biasanya manusia banyak kecewa, akhirnya mulai menjauh, gitu, ya, gitu. Karena apa? Karena ada kepentingan. Kecintaannya itu tumbuh di atas kepentingan. Itu hati-hati, ya. Berbeda ketika manusia itu memberikan cinta yang terbesar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbeda, ya. Maka dia tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Nah, Allah itu tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Ketika seorang hamba itu cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh apa? Contoh yang sering banyak kita rasakan, nikmat sehat. Bahkan nikmat sehat ini jarang kita minta. Sehat mata, telinga, jantung, ginjal setiap hari memompa darah kita. Baik, itu nikmat yang langsung kita rasakan dan sering kita lupakan, tidak disadari. Itu adalah nikmat sehat, itu adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang banyak manusia itu lupa dengan nikmat sehat ini, ya.
Itu contoh sederhananya. Ya. Maka dia tidak akan pernah mengecewakan hambanya, lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala pasti membalas cinta hambanya jauh lebih besar dari apa yang telah diberikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ini tentang bab kecintaan ini. Di dalam surat Al-Baqarah. Dari urutan suratnya, tertib suratnya, Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 165 sampai ayat 167, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Nah, ada kata andad di sini ya. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Ini 165-nya ya. Saya bacakan satu ayat yang artinya, dan di antara manusia, kata Allah, wa minan nasi, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Nah, andad. Ya. Ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah, kata Allah ya. Bayangin. Ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya ya sebagaimana mereka mencintai Allah. Coba bayangin, ada, kata Allah, manusia-manusia yang seperti ini. Tapi kata Allah, Pak, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Nah, begitu ya, diterangkan oleh Allah, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, berbeda dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Ya. Nah, jadi ada perbedaannya, kedudukan orang yang beriman dengan orang-orang yang lemah imannya itu berbeda kedudukannya. Ya, dalam mencintai Allah. Gitu. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu, jadi dikatakan kalau ada orang yang memalingkan kecintaannya kepada selain Allah, Allah katakan mereka adalah orang yang zalim itu, kata Allah. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, zalim. Ya. Mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, ya, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, ya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal, kata Allah. Coba ya, Allah terangkan, Allah jelaskan ayat ini tentang bab kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang berpaling kecintaannya kepada selain Allah, maka orang itu dikatakan sebagai apa? Orang yang zalim. Dan di hari kiamat, kata Allah apa? Dia akan melihat siksa yang sangat berat, siksa yang sangat pedih. Ya. Ini Allah terangkan di dunia. Ya. Allah terangkan. Maksudnya apa? Supaya kita tidak berpaling kecintaannya kepada selain Allah. Itu maksudnya. Jangan sampai menyesal di sana. Ya. Jangan sampai menyesal, ya. Karena masalah berpaling kecintaan kepada selain Allah. Ya.
Ya, ini berat sekali nanti. Ya. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri. Nah, gitu ya. Kan ada tuh. Orang-orang yang mengikuti seseorang itu ya, ia cintai bahkan lebih cintanya kepada selain Allah, ya. Kata Allah apa? Yaitu ketika orang-orang yang diikuti. Orang-orang yang diikuti itu adalah orang-orang yang dia cintai bahkan lebih cintanya dari selain Allah, berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Coba nanti di akhirat itu orang-orang yang kita ikuti, yang kita cintai itu nanti akan berlepas diri, baik. Dan mereka melihat siksa, kata Allah. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, jadi akan putus, gitu ya. Kalau yang tidak akan putus apa? Orang yang membangun kecintaannya itu di atas landasan kecintaan kepada Allah. Ya, berkeluarga, berjamaah, berkumpul, berorganisasi, dia membangun ya di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang tidak akan putus. Gitu ya. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti. Nah, orang-orang yang mengikuti tadi berkata nanti, ya, seandainya kami dapat kembali ke dunia, dia meminta juga. Ya, seandainya kami bisa kembali ke dunia, ya, kata orang itu, ya, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Bayangin. Ya. Dia berangan-angan lagi setelah di akhirat, dia pengen kembali ke dunia. Nanti kalau saya udah di dunia nih, saya akan berlepas diri dari orang yang diikuti itu. Gitu ya. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Jadi ini Allah menggambarkan di ayat ini adalah orang yang membangun kecintaannya di atas kecintaan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti di akhirat itu akan saling berlepas diri. Dan itu akan menjadi penyesalan. Tapi berbeda tentu ya dengan orang yang membangun kecintaannya itu di atas landasan kecintaan kepada Allah. Jadi kedekatan seseorang itu memang membangun bisnis, membangun apapun, gitu ya. Tapi dilandasi kecintaannya itu apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu ini adalah yang paling kuat, yang benar. Tapi kalau kedekatannya, kalau dia mengikuti seseorang tadi ya di atas landasan kepentingan, nah ini yang nanti akan berlepas diri. Bahkan itu nanti akan menjadi penyesalan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan nanti bakalan disiksa. Kata Ustadz, bukan kata saya, kata Al-Qur'an. Al-Qur'an yang bilang nanti mereka akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya. Ya. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini yang menjadi landasan ya tentang membangun kecintaan. Ya, jadi di ayat tadi pun digambarkan bahwa orang-orang yang beriman itu sangat amat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam hidup seorang muslim itu tidak boleh ada ya yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain boleh nggak dicintai? Boleh. Tetapi jangan mengalahkan kecintaannya. Gitu ya maksudnya. Jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti memang nggak boleh Ustaz cinta istri, cinta anak, cinta keluarga, cinta pekerjaan, boleh nggak? Boleh, ya. Tapi jangan sampai mengalahkan, maksudnya gitu ya. Jangan sampai mengalahkan semuanya itu, ya, mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, di dalam Al-Qur'an pun dijelaskan ya, dijelaskan poin-poinnya. Ya, poin-poin yang banyak manusia itu terikat dengan kecintaannya itu. Ya. Apa saja poin-poin yang bisa mengikat seseorang itu selain Allah Subhanahu wa taala yang dicintai itu. Nah, di dalam surat At-Taubah, ya, di dalam surat At-Taubah ini ada poin-poinnya ya. Dijelaskan di surat At-Taubah ayat 24. Ya, di dalam ayat 24 ini dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu, kata Allah, hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, kata Allah, anak-anak yang punya anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, bisnis yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, ya, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah, ya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Jadi ada berapa poin di sini? Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail perkara-perkara yang bisa membuat manusia itu tergelincir di dalam apa? Di dalam memberikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Ada 8 poin, Bapak ini. Ada 8 poin. Sementara di ayat ini, ya, selain 8 poin ini apa? Allah, Rasul, jihad. 3 lawan 8, bayangin. Kira-kira kuat mana ini tarikannya? Tarikan dunianya ada 8, ya, 8 lawan 3, ya. Coba kira-kira bisa kita melawan tarikan dunia yang 8 itu? Nah, buat orang beriman pasti bisa. Karena kata Allah, kalau orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang tua, anak, saudara, ya, pasangan, keluarga, harta kekayaan, pekerjaan dan rumah. Ada 8 poin tarikan dunia, ya. Yang ini dimana hal-hal tersebut tidak boleh menghalangi atau sampai mengalahkan kecintaan kita, ya. Ya, hati-hati ya. 8 poin, 8 perkara tarikan dunia ini harus kita perhatikan. Jangan sampai apa? Jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang ngeluh, saya kan nggak punya bapak, Ustaz. Banyak yang punya bapak, ya, saya nggak punya anak, Ustaz, ngeluh, nggak punya anak. Ada yang nggak punya istri, ngeluh juga, ya, ya. Yang udah punya, ngeluh juga. Oh, Pak RT ditambahin, ya. Ya. Yang belum punya pekerjaan, ngeluh juga. Yang belum punya rumah, saya masih ngontrak, Ustaz, ngeluh juga, gitu ya. Nah, giliran itu udah dikasih sama Allah, malah berpaling. Nah, ini kata Allah, hati-hati, fasik nanti. Ya, hati-hati, jangan jadi orang fasik. Ya. Jadi bagaimana supaya supaya betul membangun kecintaannya? Maka 8 perkara tadi itu, ya,
mestinya itu harus apa? Harus kita bangun dalam rangka apa? Menguatkan kecintaan kita kepada Allah. Nah, gitu. Ya. Sebelum nikah tekun ibadahnya di masjid, setelah nikah hilang. Kenapa? Repot kerja, repot ini, usaha ini itu segala macam. Kenapa? Karena harus ngasih nafkah, Ustaz. Ya betul juga ya. Tapi kalau sampai hilang dari aktivitas dari masjidnya, bahaya juga. Kan waktu pengen punya pekerjaan, pengen punya anak, pengen punya pasangan, pengen punya rumah, itu tekun kan doanya di masjid. Giliran sudah Allah kasih, hilang dari masjid. Gimana itu? Fasik kata Allah orang seperti itu. Tapi alhamdulillah sih sholatnya di tempat lain, memang gitu ya, aktif ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jangan dulu berprasangka buruk dulu ya, gitu kan. Alhamdulillah. Ya. Maksudnya 88 perkara tadi itu jangan sampai memalingkan kita, kecintaan kita kepada Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sampai berpaling, maka Allah katakan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada orang fasik. Ya. Nah, ini masalah berpaling. Ya. Ada 8 perkara yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi jangan sampai apa? Memalingkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang fasik itu siapa? Yaitu orang-orang yang telah rusak nilai kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di dalam surat At-Taubah tadi. Ya. Dan itu kita rasakan ya. Contoh di dalam Al-Quran siapa? Kisah siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Istrinya cantik. Ya. Cantik tahu dari mana Ustaz? Itu Fir'aun pengen ngerebut istrinya Nabi Ibrahim itu kan. Ya tertarik itu. Ya. Sampai disekap di dalam kamar itu, ya. Istrinya Nabi Ibrahim sama Fir'aun, begitu mau dipegang langsung stroke dia. Langsung sakit. Ya. Diterapi sehat lagi. Ya. Tertarik lagi sama istrinya Nabi Ibrahim, stroke lagi. Sampai 3 kali akhirnya dia nyerah. Ini gimana pengawal saya ini bukan manusia, ini jin yang dibawa. Ini akhirnya dibalikin lagi ke Nabi Ibrahim ya. Itu kenapa? Nabiullah Ibrahim dan istrinya itu sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika menghadapi kesulitan-kesulitan pun apa? Berdoa. Dan apa ibadahnya? Salat. Masya Allah. Ya. Membangun kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apa? Sudah ada di istana Fir'aun, bayangin. Siapa yang bisa keluar? Digembok, dikunci, nggak ada yang mampu ya untuk keluar dari istana Fir'aun. Ya. Tetapi apa? Begitu tembok-tembok kekuasaan itu seperti itu, bisa apa? Bisa dikalahkan dengan doa, dengan sholat. Karena saking apa Nabi Ibrahim dan keluarganya? Saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan istri yang pertamanya nggak punya anak. Nah, begitu menikah dengan yang kedua, punya anak, Nabi Allah siapa? Ismail alaihi salam. Ya. Anak satu-satunya kemudian minta luar biasa ya. Ujian Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sangat luar biasa. Ya. Itu contoh ya, contoh di dalam Al-Qur'an bagaimana sosok para nabi. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya. Tidak memalingkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat kuat, sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di surat Ibrahim ya, di surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 28 sampai ayat 30 juga di sini diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadal yudillu an sabilih
qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu. Wa ja'alu lillahi andada. Di sini ada ya kata andad ya. Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka. Nah, di situ ada kalimat andad. Ya. Perbuatan yang termasuk dalam kategori menukar nikmat Allah dengan keingkaran adalah apa? Ketika mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tandingan. Ya. Yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka taati, mereka takuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang seperti itu dipandang kufur, dipandang kafir di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu menukar nikmat Allah itu dengan kekufuran. Ya. Itu artinya apa? Manusia sedang menggiring dirinya menuju neraka jahanam sebagai tempat tinggal yang paling buruk, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan mereka dalam kesesatan, bayangin. Terombang-ambing mereka dalam kesesatan di dunia ya. Dan akan menjadikan tempat kembali mereka kelak adalah apa? Neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Tempat seburuk-buruk tempat, ya. Nah, di antara bentuk sikap ya, lebih cinta dunia daripada akhirat adalah apa? Ketika manusia lebih memprioritaskan urusan-urusan dunianya dibandingkan dengan urusan akhiratnya. Ini hati-hati ya. Ketika kita beribadah, ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita banding-bandingkan dengan urusan dunia kita, nanti ketika kita beribadah kepada Allah, contoh begini. Nanti kalau saya ngaji, urusan dunianya bagaimana? Kalau saya sholat, kalau saya berdakwah, nanti bagaimana urusan dunia saya? Dunianya bagaimana? Kalau sampai mengganggu bisnisnya, mengganggu dunianya, nah biasanya diajak berjuang nggak mau dia, karena seolah-olah apa? Aktivitas dakwah, aktivitas ibadah itu dianggap apa? Mengganggu nilai dunianya. Ini hati-hati nih. Itu salah satu apa? Menukar nikmat Allah itu hati-hati. Ya. Ketika dibanding-bandingkan, jadi seolah-olah anggapan dia kalau beraktivitas beribadah kepada Allah itu akan apa? Akan merugikan nilai dunianya. Ini hati-hati. Salah satu apa? Ciri orang yang menukar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai urusan agama itu terbengkalai. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Urusan dunia yang lebih diutamakan. Ya, urusan akhirat itu baru akan dikerjakan selama tidak mengganggu kepentingan dunianya. Ini kebalik ya, orang yang punya prinsip seperti ini kebalik. Maka ketika kecintaan manusia itu lebih besar kepada Allah, perbuatan termasuk dalam kategori perbuatan kafir yang bisa membatalkan iman seseorang, bisa merusak nilai syahadat seseorang, meskipun seseorang itu masih melakukan beberapa ketaatan dalam kehidupannya, karena hal tersebut termasuk dalam bentuk syirkul mahabah namanya, syirik kecintaan. Hati-hati ya, yang bernilai kekufuran kata,
kata para ulama ya, sehingga akan menghapus amal-amal yang dikerjakannya lantaran perbuatan syirik yang dilakukannya. Ini hati-hati. Nah, ini masih di surat Ibrahim ayat 2 dan ayat 3 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adzabin syadid alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim mubin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir karena siksaan yang pedih. Yaitu siapa? Orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Nah, ini termasuk bab kecintaan. Orang-orang yang lebih mengutamakan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, hati-hati nih orang yang suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia punya harta, punya biaya, punya kekayaan, punya kekuasaan, tetapi apa? Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, itu Allah akan sesatkan. Ya. Contoh di dalam Al-Quran ada orang yang punya banyak harta, Korun. Pak Maman, bisnis Korun apa sih bisa kayak gitu, Pak? Enggak tahu, Pak Maman. Ya, apa ya bisnis Korun bisa sampai kaya kayak gitu? Antum tahu nggak bisnis Korun? Ada yang tahu nggak Pak bisnis Korun, Pak? Sampai hartanya banyak kayak gitu. Ya, nggak ada yang tahu ya. Tapi Allah tetapkan Korun itu kaya, cuma kekayaannya itu Pak untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, untuk kebanggaan saja. Korun sampai berpaling kecintaannya karena kekayaan, karena harta yang banyak. Dulunya juga Korun itu miskin, karena itu masih saudaranya Nabi Musa. Mungkin karena lelah jadi orang miskin, meminta kepada Nabi Musa, berdoa, wahai Musa, gitu kan? Anda kan seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan Allah. Doa Anda kan pasti dikabul, pasti didengar. Berdoalah kepada Allah supaya saya punya bisnis, kemudian jadi orang kaya. Terkabul, Pak. Setelah kaya, jauh dari Allah. Dulu orang soleh Korun itu, Pak. Dulu orang soleh. Ya. Ada yang dikasih jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jabatannya itu untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Siapa? Fir'aun. Ya kan? Ada nggak orang kaya tapi kekayaannya itu untuk jalan dakwah? Ya banyak lah para sahabat Nabi. Abu Bakar, Utsman, Umar bin Khattab, Ali, yang 3 sahabat utama itu ya, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Mereka juga adalah orang-orang kaya. Tetapi kekayaannya itu apa? Mereka arahkan untuk apa? Untuk di jalan Allah. Kepentingan kekayaannya itu untuk di jalan Allah. Jadi tidak menghalangi, kekayaan itu tidak menghalangi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang benar maksudnya. Ya. Di dalam Al-Qur'an apa? Yang dikasih siapa? Pemimpin yang dikasih kekuasaan tetapi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah? Fir'aun, Namrud. Ya. Itu kekuasaannya itu apa? Untuk menentang perintah Allah dengan kekuasaannya, bayangin. Rakyatnya diatur dengan aturan selain Allah oleh Fir'aun, oleh Namrud. Ya. Ada penguasa di dalam Al-Quran yang penguasa itu menerapkan syariat Allah, ada nggak? Ya ada. Siapa? Nabi
Sulaiman alaihi salam. Jadi kalau nanti suatu saat di sini ada yang Allah takdirkan jadi presiden atau menteri gitu kan, nah itu jabatannya itu jangan sampai menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan jabatannya, gunakan kekuasaannya, gunakan hartanya itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya nggak jadi orang fasik, supaya nggak kufur nikmat. Itu tujuannya. Ya. Baik, sampai sini dulu. Silakan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada yang mau ditanya atau didiskusikan tentang andad, an-nafyu, rukun dari kalimat syahadat. Ya, an-nafyu, penolakan. Ya, poin yang ketiga adalah al-andad. Ya, apa saja atau siapa saja yang dapat memalingkan kecintaannya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya andad. Ya, nggak usah ditanya makhluk apa itu andad, ya itu andad. Gitu ya. Sesuatu yang bisa memalingkan kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus hati-hati. Tadi poin-poinnya ya, ada 8 perkara. Di dalam surat apa tadi? Surat At-Taubah ayat 24. Saya sibuk kerja. Ya, siap. Di dalam perusahaan, misalnya kita dalam perusahaan, kita ikut aturan perusahaan, sedangkan waktu sholat kita kan belum. Itu bagaimana Ustaz? Apa kita lebih cintaan dari perusahaan atau dari Allah gitu? Ya. Di perusahaan. Iya. Ya. Kita dari aturan ada suatu perusahaan tidak mengharuskan sholat gitu, ke sholat Jumat dia ngedadain itu gitu. Nggak ngadain. Ya, gerada Jumat. Bahkan dilarang nggak? Dilarang gitu. Dilarang. Iya. Ya. Kayak gitu Ustaz. Itu apa kita melebihi cintaan kita dengan dunia atau Allah gitu Ustaz? Ya. Dan kita kan butuh untuk nafkah untuk keluarga gitu. Ya. Ada di suatu perusahaan gitu. Itu Ustaz. Siap. Baik. Ya. Nah, ini ada kita berniaga, berbisnis, bekerja dengan orang kafir boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Selama tidak ada aturan-aturan yang yang tadi yang menjauhkan seseorang itu untuk beribadah kepada Allah. Kalau bekerja itu sebetulnya kan profesional saja kan, nggak ada kaitan dengan ibadah kan, mestinya gitu. Seperti orang kerja, tapi kalau disuruh pakai seragam sinterklas kaum musliminnya, itu nggak boleh sebetulnya. MUI sudah menetapkan itu. Ya, itu pemaksaan. Itu contohnya. Tapi kerjanya boleh aja kan. Dengan siapapun, dengan orang Yahudi boleh. Ya, boleh. Tapi kalau sudah melarang untuk beribadah, nah itu nggak boleh. Nah, kita orang yang beriman kepada Allah, ya, ini kan sudah dibahas tentang bab Ar-Razzaq, itu sudah selesai kan. Allah adalah sang pemberi rezeki. Nah, kalau kita meyakini bahwa rezeki Allah itu di situ saja, gitu ya. Nah, itu bisa bermasalah keyakinan kita, syahadat kita ya. Nafkah juga wajib kan. Tapi kalau di tempat kerjanya ada hal-hal seseorang yang sampai melarang untuk beribadah kepada Allah, nah, dia mesti hijrah. Kalau dia hijrahnya karena Allah, pasti Allah akan berikan pekerjaan yang lebih baik, pasti itu. Tapi harus karena Allah. Ya. Jangan bikin ulah gitu kan. Ya. Yakin nggak? Yakin. Ada orang berdagang, dia punya keyakinan rezeki saya cuma dari dagang. Keliru. Gitu ya. Keliru. Ya, karena rezeki Allah itu sangat luas, bukan dari dagang. Ya. Dulu saya juga punya usaha dagang, jualan kebab itu di lapak. Kalau malam itu saya jualan kebab. Pas corona ternyata kan bermasalah itu kan.
Nah saya takut kalau nggak jualan nanti bisa makan nggak? Oh bisa makan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sekarang udah nggak jualan. Nah sama ya ketika di satu perusahaan gitu ya, kalau atau di tempat pekerjaan dan tempat pekerjaannya sampai melarang orang kaum muslimin ya sholat Jumat sampai dilarang. Nah sebaiknya jangan dulu keluar, tapi dikomunikasikan dulu ya, dikomunikasikan dulu dengan atasan maksudnya ya. Jadi supaya bagaimana gitu kan sama ya, dulu juga nggak ada ya di tempat kerja itu sholat Jumat, musola, masjid itu dulu nggak ada. Tapi akhirnya banyak kaum muslimin gitu ya mengkomunikasikan itu gitu kan. Akhirnya ada juga sekarang masjid berdiri, bahkan ada kajian-kajian kan, ada berkembang, alhamdulillah itu. Tapi sir, kalau sekarang sampai masih ada yang melarang seperti itu ya, sebaiknya hijrah saja ya. Insya Allah nanti Allah akan berikan tempat kerja yang lebih baik biasanya kalau semua itu dilakukan karena Allah. Paham ya tadi ya? Insya Allah. Baik, yang lain silakan. Boleh. Nah yang kedua nih bayar kayaknya. Siap. Gini Ustaz, anak kan bekerja di tempat gudang besar ya, gudang besar. Jadi itu daripada karyawan tidak ada yang sholat Jumat, jadi kami itu mengadakan sholat Jumatan di gudang itu, tapi besar itu. Nah itu gudang itu ada beberapa supplier kayak perusahaan gitu, kayak perusahaan-perusahaan banyak anak cabang gitu. Nah ini yang masih jadi masalah saya kan, ketika sholat Jumat waktu itu pernah kan jam 11.40. Nah itu ada beberapa perusahaan yang istirahat setengah 12, tapi ada satu perusahaan yang sholat Jumat sholat tapi istirahatnya jam 12 kurang 10 gitu. Nah itu yang dilema saya. Nah, saya sudah bilang bisa nggak dimajuin ya, soalnya mereka kasihan yang istirahat jam 12 masuk kan jam 12.20 gitu. Kalau nungguin antum nggak kebagi sholat terlambat ya, saya bilang gitu. Tapi dia tetap kekeh untuk sholat istirahatnya di 12 kurang 10. Nah, itu dilema saya tadi. Jadi mereka kasihan juga terlambat ketika kita mau sholat baru istirahat gitu. Itu bagaimana tadi solusi saya tadi. Oke, terima kasih. Untuk ini bab sholat Jumat lagi ya? Iya. Tempatnya di gudang. Gudang. Ya. Dia di gudang, dia besar itu. Jadi kan gudang itu ada berapa supplier kan, ada beberapa perusahaan banyak itu yang nyewa gudang gitu. Nah itu kita adain Jumatan gitu. Kita ngadain daripada nggak sholat Jumat pada kabur udah ngerokok nggak jelas kan. Jadi kita punya inisiatif untuk sholat Jumat dari banyak orang itu. Ya. Tapi alhamdulillah banyak yang sholat Jumat jadinya. Nah itu dari saya itu tadi ketika kendalanya apa kendalanya? Kendalanya dari perusahaan itu kan banyak istirahat jam 12. Ketika sholat Jumat masuk jam 11 jam 11.40 pernah tekan. Nah itu yang satu perusahaan ini dia istirahat tetap jam 12. Jadi ketinggalan ketika mau sholat baru istirahat gitu Ustaz. Gitu Ustaz. Paham enggak Ustaz? Ya, intinya memajukan waktunya apa bagaimana? Iya. Supaya dia dapat istirahat. Betul. Tapi dia tetap istirahatnya jam 12 kurang 10. Jadi kita kan udah mau sholat Jumat udah kelar khotib itu kan baru datang gitu. Nah itu dilema saya. Saya jolim enggak gitu maksudnya. Ya ini kan ke teknis ya, ke teknis. Intinya kalau sholat itu kan harus masuk waktu syaratnya. Benar. Ya kalau dimajukan kalau belum masuk waktu ya nggak sah. Ini Enggak, kan bukan dimajukan, istirahatnya. Iya. Dimajukan. Ya itu bicara teknis saja. Itu sebetulnya dikomunikasikan lagi-lagi dikomunikasikan ya. Karena supaya kerja tetap berjalan, gitu kan, ibadah juga berjalan. Saya yakin itu kalau dikomunikasikan dengan baik bisa sebetulnya. Apalagi yang tempat kerja yang sudah bertahun-tahun kan. Intinya tadi kerja itu profesional aja, gitu kan. Jadi jangan sampai kita juga korupsi waktu kerja kan. Nah itu tinggal diatur, dan kalau nggak ada masalah gitu ya, umpama tadi, dan tidak mengganggu kerja, tidak mengganggu ibadah, gitu kan. Nah itu dengan terus akhirnya kita mengkomunikasikan, saya rasa bisa berjalan itu, insya Allah ya. Bisa itu. Ya Zan. Siap. Gitu. Kembali itu ke hal teknis saja sebetulnya kan. Yang intinya kitanya yang kaum muslimin itu harus memahami tentang keadaan para karyawan juga tentang waktu sholat tadi, gitu ya.
Tinggal bagaimana memang kita yang punya inisiatif di situ itu harus menghitung-hitung waktu tuh. Bagaimana supaya ibadah juga tepat waktu. Ya, terkait sholat Jumatnya ini ya. Nah, kemudian juga kan di Jumat aja kan, hari-hari yang lain kan biasa aja kan. Ya. Insya Allah itu bisa toleransi kalau hal-hal seperti itu, karena artinya tidak setiap hari gitu ya. Artinya kan waktu-waktu tertentu saja ya. Itu banyak berjalan itu di tempat-tempat lain seperti itu. Ya. Ya artinya cuma di masalah komunikasi aja itu. Biasa permasalahan seperti itu. Ya. Ya, Ustaz. Siap. Fenomena berkelompok-kelompok dalam pengajian. Iya. Yang satu menyalahkan yang lain dan satu lagi menyalahkan lainnya. Pertanyaan kemarin berlanjut. Oh, lanjut. Karena baru baca satu hadis yang bilangnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Iya. Maknanya kan kalau benci berarti kan lawannya cinta. Iya. Satu kelompok membenci kelompok lain, padahal kelompok lainnya masih bersyahadat juga. Apakah syahadat orang ini bermasalah dengan demikian? Karena diawali dengan redaksi tidak beriman seseorang, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian, berarti kan gitu. Gitu Ustaz. Ini kan masih tentang syahadat. Iya. Ini kaitannya dengan kelompok-kelompok ya. Dengan kelompok-kelompok fenomena. Semalam kan juga kalau di YouTube itu ada YouTuber fenomenal kan gitu yang selalu menyerang ustadz-ustadz dengan cara yang tidak baik, dan orang ini mewakili satu kelompok karena dia mendeklar, memproklamirkan demikian kan gitu. Dan akhirnya kan jadi ini kalau pandangan pribadi karena ketidaknyamanan ini pasti bermasalah ngajinya nih. Gitu. Masa habis ngaji terus malah jadi membenci. Seharusnya kan kalau di surah surah Al-Fat ya, Muhammadur Rasulullah sampai selanjutnya ruhama bainahum, mereka itu berkasih sayang sesamanya tapi keras terhadap orang yang kafir. Harusnya kan berarti kalau kita sama sesama harus berkasih sayang kan begitu ya, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, dan kita ingin menjadi orang-orang bersama Nabi Muhammad. Dan tadi pun dari hadis tersebut Nabi memerintahkan kita untuk mencintai saudara kita, tapi kok begitu ngaji malah nggak mencintai, ini bermasalah menurut saya. Tapi gimana pandangan Islam tentang ini dengan mengkorelasikan dengan hadis yang barusan saya baca tadi? Baik. Jadi bismillah ya. Fenomena berkelompok ini di dalam Al-Qur'an juga ada. Memang dulu di zaman Nabi nggak ada kelompok, ya ada. Siapa? Muhajirin dan Ansor. Memang nggak ada problem, ya ada juga, sama aja ya. Apalagi ketika Rasulullah wafat itu kan. Ketika Rasul wafat, bayangin, itu sampai sekelas Umar bin Khattab aja nggak percaya. Itu sampai mau dipenggal itu. Ya, orang yang mengumumkan, kalau sekarang memviralkan, di-share kemana-mana itu Rasulullah wafat gitu. Kalau sudah ada grup WA sekarang itu kan, itu kata Umar, saya penggal, saya cari itu orangnya, itu kan. Nah, kemudian sampai jasad Nabi itu 3 hari ya nggak dimakamkan, nggak dikubur kan? Untuk apa? Memilih pemimpin pengganti Nabi. Wah, itu di kalangan kaum Muhajirin dan Ansor ramai itu berebut kepemimpinan itu. Di kaum Muhajirin juga ada ada kandidatnya gitu kan, di Ansor juga milih ini kandidatnya ini gitu kan. Nah, ini fenomena berkelompok-kelompok itu ada. Nah, cuma ya kembali ya, Ahlu Sunnah itu mengajarkan bahwa fenomena berkelompok-kelompok ini jangan sampai ya memalingkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang sudah diikat dengan 2 kalimat syahadat ya. Jadi masalah berorganisasi, berkumpul, berkelompok itu tidak akan hilang ya.
tidak akan hilang itu pasti ada, ya. Nah, yang harus kita contoh siapa? Ya para sahabat Nabi, bagaimana mereka menjalin ya kecintaannya itu diikat dengan kalimat syahadat itu. Lihat Muhajirin dan Ansor itu, ya meskipun berbeda kelompok ya, berbeda pandangan ada tetap, ya ada berbeda pandangan itu, ya. Tapi apakah membuat mereka berpecah belah? Enggak, gitu ya. Artinya berkelompok ini sudah menjadi sunatullah. Yang kelirunya di mana? Yang kelirunya kalau merasa kelompok kami paling benar, itu yang keliru di situ, ya. Yang kelirunya di situ aja sebetulnya. Kalau sudah punya pendapat kami yang paling benar, wah bahaya itu, ya. Karena biasanya yang digede-gedein akhirnya ujung-ujungnya apa? Beda pendapatan sebetulnya, bukan beda pendapat lagi. Itu, ya. Itu yang bahaya tuh kalau udah beda pendapatan sebetulnya, ya. Kalau beda pendapat tuh biasa sebetulnya, ya, biasa aja. Apalagi kalau sampai saling mengkafir-kafirkan, dan yang lebih ekstrim lagi apa? Menganggap kelompok lain tuh najis, kan ada yang begitu ya. Itu ada. Habis sholat dipel, untung pakai karpet di sini. Kalau dipel kan nyerep nih dia. Ya. Menganggap kafir sih enggak, Ustaz. Cuma menganggap bid'ah yang konsekuensinya adalah kalau ada satu redaksi itu kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Ya, berarti ya. satu kelompok itu sudah divonis masuk neraka gitu. Dengan satu hadis itu dipukul rata. Pertanyaannya adalah apakah sahabat Nabi ada yang suka membid'ahkan sahabat Nabi lainnya? Kalau jawabannya tidak ada, berarti kan ini ngikutin salafus soleh yang mana? Ya. Kalau ada, mungkin Ustadz bisa sampaikan apa namanya, karena saya belum pernah baca itu, atau mungkin saya kurang baca. Ya, para ulama juga menjelaskan yang dimaksud bid'ah di situ juga ada yang menjelaskan bahwa bid'ahnya itu bukan perkara-perkara yang melanggar usul ya, pokok agama gitu ya. Contoh pemahaman bid'ah seperti apa? Umpama ada orang punya pemahaman ninggalin sholat nggak apa-apa, yang penting dia masih yakin bahwa sholat itu wajib, atau sholat kurang dari 5 waktu, dia 3 waktu masih boleh, itu bid'ah gitu ya. Jadi bid'ah yang usul ya, bukan perkara-perkara bid'ah yang yang perkara-perkara yang cabang gitu ya, yang usul, yang pokok. Itu yang bisa. Sekarang kalau ada orang ngaku Islam tapi dia nggak pernah sholat, masuk neraka nggak? Ya, neraka itu bid'ah itu. Dari pemahamannya udah bid'ah, sholat nggak apa-apa, yang penting masih yakin. Itu pemahamannya udah bid'ah. Jadi ada orang akhirnya nggak sholat, yang penting masih bersyahadat. Ya itu bid'ah. Itu kan bisa masuk neraka yang sebentar. Kalau perbedaannya masih seputar umpama, maaf ya, ada yang kunut, ada yang enggak, terus yang enggak kunut, yang kunut dianggap bid'ah, ya bukan bid'ah yang itu. Ini contohnya. Yang tidak melakukan yang melakukan Isra Mi'raj bid'ah, ya bukan itu. Gitu ya, bukan bid'ah yang seperti itu. Terus yang baca yasinan juga bid'atin dolalah finar. Karena Nabi nggak pernah yasinan, ngapain Nabi diyasinin? Orang pasti masuk surga dibacain yasin. Ya Nabi nggak perlu dikirimin Fatihah. Ya. Ya. Ini kan perkembangan fikih dakwah itu akan terus berkembang ya. Ya jadi belum tentu yang ada juga kan amalan yang tidak dikerjakan Nabi, terus ada sahabat Nabi mengerjakan, terus itu didiamkan oleh Nabi kan. Ya pasti dijawab lagi. Nah kalau sekarang ada orang kreatif ibadahnya, terus nanti siapa yang menyalahkan, kan gitu intinya kan, ya nggak selesai. Nah maka beragama itu kita paling tidak supaya tidak rumit dalam beragama itu, kita pahami aja yang dasarnya. Saya pernah ditanya, Ustaz sekarang ini kan banyak kelompok, saya khawatir terjerumus kepada kelompok yang sesat gitu ya, bagaimana Ustaz? Gampang. Kalau dia masih, orang Islamnya itu masih lurus,
Lihat aja rukun Islamnya, kan gitu aja, gampang kan? Pertama dia bersyahadat nggak? Oh bersyahadat, aman. Setelah syahadat dia melaksanakan rukun Islam yang kedua nggak? Sholat 5 waktu, aman. Ya kan? Terus puasa, terus berzakat, terus haji. Ya. Terus dia berada di kelompok mana? Dia berarti ini kelompok yang lurus, meskipun dia berbeda dengan kelompok kita, tapi dia masih melaksanakan rukun Islam, berarti dia masih lurus. Yang dibaca Al-Qur'annya juga sama, kiblatnya sama kalau sholat, kumandang adzannya sama, ini masih saudara. Ya. Jadi kalau masalah perkara sudah masuk ke ranah ikhtilaf, masalah fikih itu, berarti itu nanti ada kajian fikihnya kan di sini ya. Nah, itu tinggal dibahas aja nanti bab fikih ini ya, diperdalam tuh ada kitab apa kan, ada fikih 4 madhab itu kan dibahas itu ya, pandangan ulama tentang bab kunut, bab yang lain-lain yang sekiranya kita tidak melaksanakan yang sesuai dengan kelompoknya, kan kita nggak bisa juga loh. Kok ini kita waktu haji dan umroh di sini nggak pakai kunut ya gitu kan? Ini jangan-jangan cabang Muhammadiyah kan? Nah, bukan itu juga kan? Ya. Bukan. Ya. Coba. Pernah nggak kita pas haji sama umroh terus pas sholat subuh baca kunut di sana? Ya nggak ada. Ya, karena memang madhabnya berbeda dengan madhab di Indonesia yang mayoritas Syafi'i, ya berbeda. Kalau di sana bahkan ada masjid di mana, di Mekah apa di Madinah, di Madinah itu, di Mekah ya, waktu saya safar itu di sana itu dikasih tahu sama mutawif itu, sama pembimbing itu, ini Ustaz, ini masjidnya Imam Syafi'i, madhab Syafi'i maksudnya, ini masjid madhab Syafi'i. Tapi karena menghormati madhab setempat, jadi di sini sholat subuhnya pun nggak pakai kunut. Nah itu yang indah itu seperti itu. Ya, jadi tidak membesarkan perbedaan, gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan apa? Yaitu yang harus kita lakukan adalah apa? Memperkuat persatuannya. Ya. Insyaallah Pak Haji ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi dengan adanya perbedaan kelompok ini semakin menguatkan pemahaman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditambah lagi terus pemahaman-pemahamannya. Jadi dengan kita menambah pemahaman itu hati-hati ya, bukan untuk nyalah-nyalahin orang. Gitu ya. Bukan untuk nyalah-nyalahin orang, tapi untuk mendakwahkan. Ya, untuk mendakwahkan supaya orang itu bisa punya ilmu, terus bisa beribadah kepada selain Allah. Berbeda pandangan boleh, ya justru bagus beda pandangan tuh, akhirnya orang jadi kritis, ya tidak taklid buta, bagus ya. Ya. Ada juga kan yang maaf ya, jamaah itu yang anti politik, tapi kalau saking anti politiknya terus menyalah-nyalahkan ya kelompok yang sedang berjuang di politik, oh itu demokrasi, bid'ah, kufur, gak ada di zaman Nabi demokrasi itu. Ya betul, gak ada. Nah, sekarang kan bukan di zaman Nabi ya, kita harus melihat realitanya, fenomena hari ini ya. Ya, jangan sampai karena anti politik terus menyerang yang sedang berpolitik. Nah, itu juga keliru juga ya. Macam-macam. Yang harus kita lakukan adalah harus bijak melihat ya segala sesuatu, gerak langkah saudara-saudara kita di dalam membangun dakwah ini ya. Jangan berpecah belah gara-gara urusan teknis saja ya. Banyak sekali kan yang belum bisa baca Al-Quran, yang belum sholat, yang mungkin pemahaman agamanya ya, jangankan mau dakwah, wudu aja masih salah ya. Kan mungkin ada ya orang tua kita yang wudunya masih salah, yang harusnya tangan dulu dicuci, ini kaki dulu dicuci, itu kan
Itu aja masih banyak ya. Masih banyak di beberapa masjid itu wudunya itu nggak sampai siku, ya. Karena saking ketatnya pakai baju itu masih di setengah pergelangan ini tangannya itu nggak sampai siku. Itu masih banyak sekali PR kaum muslimin hari ini ya. Nah, seperti itu. Yang lain ada, silakan. Paman. Pak RT, lama nggak ketemu nih Pak. Kayaknya sudah. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan di sini ada ustadz-ustadz yang lebih ahli lagi ya di bidang fikih dan yang lain-lain, itu silahkan untuk terus digali ilmunya. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita cukupkan kajian pagi ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan tambahan wawasan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertambahnya ilmu mudah-mudahan semakin menambah kekuatan kita, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan itu akan hadir di kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diselamatkan dunia maupun akhirat kita. Ya, urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.